Oke, thank you semuanya udah hadir di sharing session kali ini. Eee, untuk, pertemuan kali ini, pembicara kita, teman kita juga, yaitu Muhammad Rivaldi akan bawain, materi yang judulnya, Knowing Database Replication and Its Concept. Mungkin langsung aja, nggak usah, terlalu lama. Untuk Mas Rivaldi, hadir? Oke, iya Mas Ilham, hadir. Mungkin bisa langsung dimulai, Mas. Oke, siap. Oke, thank you ya Mas Ilham ya. Dan thank you juga semuanya yang sudah hadir pada sharing session hari ini. Jadi seperti yang Mas Ilham mention, gue di sini akan coba share. Mungkin aku aja ya, karena udah jauh banget nih. Ya, gue akan coba share materi tentang knowing database replication and its concept. Jadi ketika kita bekerja di sistem yang transaksinya cukup padat, maka salah satu solusi untuk mempercepat service atau sistem kalian adalah dengan menggunakan database replication. Itu salah satunya. Tapi bukan hanya itu, database replication itu bisa membantu kita untuk melakukan backup ataupun analitik tanpa khawatir mengganggu kinerja dari aplikasi kita yang sudah atau sedang live kayak gitu. Jadi fungsi dari database replication itu seperti itu. Nah, jadi kita next, kita perkenalan dulu ya. Nama aku Muhammad Rivaldi, bekerja sebagai backend so far untuk udah 6 tahun di beberapa companies, dan ini experience-nya, aku start kerja as a junior backend di PT Axis Mitra Utama dari tahun 2018, dan sampai saat ini setelah sekian tahun sekarang bekerja di Pos Malaysia sebagai senior backend developer. Oke, jadi artikel ini akan memberitahu kepada Anda tentang database replication dan gimana cara mereka melakukan komunikasi satu sama lain. Karena ketika kita membicarakan tentang database replication, maka yang terpikir di benak pasti, data-data yang ada di server utama pasti direplicate atau direplikasi ke database yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Ini table of content-nya. Pertama nanti akan ada introduction sedikit, lalu ada penjelasan terkait apa itu database replication, dan ketiga kita akan deep dive langsung ke replication topiknya, dan keempat ini sebenarnya masih part of dari replication topik ya, tapi ini lebih ke hal-hal yang tidak di luar out of control lah. Nanti kita akan bahas di sana juga. Dan kelima nanti akan ada examples juga gimana caranya setup MySQL. Nanti kita akan coba menggunakan MySQL. Gimana caranya setup replication di MySQL untuk setup yang standar ya. Karena kalau kita ngomongin setup replication itu akan ada banyak banget konfigurasinya, dan konfigurasinya itu balik lagi depends to the requirement, sesuai kebutuhan saat itu juga gitu. Oke, jadi kita lanjut ke part introduction yang pertama. Jadi introduction ini akan menjelaskan tentang kelebihan dari database replication dan kenapa perlu database replication gitu. Jadi database replication ini adalah untuk memastikan gitu availability, dalam artian kehadiran dari sebuah sistem. Karena kalau kita cuma punya satu database dan database-nya terjadi masalah, maka server kita ya tidak akan bisa jalan gitu, karena nggak ada database yang eksis. Nah, jadi di sini fungsinya adalah untuk memastikan availability dari sistem yang kalian buat, dan di sisi lain adalah untuk meningkatkan kinerja dari service kalian. Dan ini juga seperti yang aku mention sebelumnya, dia meningkatkan kemudahan untuk melakukan backup tanpa khawatir bahwa sistem kalian akan getting down atau semacamnya.
Lalu jadi ketika ada database yang let's say kita punya database lebih dari satu, berarti kita punya 2. Kalau ini kan ada satu database yang bermasalah, kita nggak worry karena sistem akan tetap berjalan dan customer kita nggak akan marah ataupun kecewa kayak gitu. Lanjut, jadi apa sih database replication? Nah, ini database replication ya seperti namanya, dia adalah replika gitu, mencoba untuk membuat replika atau copy data dari master atau kalau di MySQL nyebutnya source ya, database source, terus ke replika. Nah, di MySQL nyebutnya replika database gitu. Nah, ini bisa berjalan di on-premise ataupun cloud server. Nah, advantage-nya adalah improve availability dan accessibility dan juga improve system speed. Karena ketika kita punya lebih dari satu database, kita bisa limit a purpose for each database. Let's say misalkan di common implementation, source MySQL itu atau master MySQL atau server database utamanya itu biasanya digunakan untuk hanya melakukan write, update, dan delete. Nah, sementara untuk replika database-nya biasanya digunakan hanya untuk melakukan read. Nah, jadi tujuannya supaya semua request write dan read itu tidak dilakukan ke database yang sama. Karena kalau dilakukan ke database yang sama, biasanya kan sistem read tuh request read kan lebih banyak ya daripada request untuk write-nya. Nah, request read ini bisa menghambat proses write-nya. Begitupun sebaliknya, kalau kan ada proses write, ini bisa menghambat proses read. Nah, itu yang bikin sistem sedikit lebih lambat. Oke, mungkin kalau kan kita bekerja dengan request yang tidak begitu banyak di satu waktu, perbedaannya nggak signifikan. Tapi kalau kita talk about a big system like Tokopedia ataupun Gojek, itu akan berimpact banget dan berasa. Dan apalagi kalau kita membuat sebuah aplikasi yang bisa accessible from another countries. Nah, database replication ini akan sangat membantu karena kita bisa menempatkan database servernya di berbagai macam server yang ada di benua gitu. Kayak misalkan, kita taruh kita master database-nya ada di Europe. Tapi kita punya banyak pelanggan di ASEAN gitu. Oke, kita taruh database replication-nya di ASEAN supaya kita juga punya sistem yang ready di ASEAN juga gitu. Nah, dari situ mereka supaya proses request itu tidak melewati banyak terlalu jauh gitu ya, karena semakin jauh server kan semakin lambat prosesnya, karena ya sebenarnya literally internet tuh kayak pergi aja gitu dari satu negara ke satu negara gitu. Kalau semakin jauh berarti semakin semakin jauh juga jalan untuk sampai ke server tersebut kayak gitu. Oke, sekarang kita going more deep ke database replication topic. Jadi di sini akan ada 4 main topik tentang database replication. Yang pertama ada timing data. Jadi kita akan bahas tentang async dan juga synchronous. Terus ada strategis, replikasi strategi seperti apa yang ada di database replication. Terus kita juga akan bahas advantage dan juga disadvantage of having database replication. Pertama kita akan coba deep dive ke timing data terlebih dahulu, dan topik yang akan kita bahas adalah database synchronous replication. Oke, jadi sesuai nama ya, synchronous dan asynchronous ya. Kalau synchronous ini berarti proses yang tidak bisa mendahului satu sama lain. Jadi kalau kan kita mau jalanin proses 2, kita harus selesaiin proses 1 dulu. Kalau kita mau jalanin proses 3, maka kita harus selesaiin proses 2 dulu gitu. Kalau kita mau jalanin proses 4, kita harus selesaiin proses 3 dan seterusnya. Nah, di sini aku coba buat sedikit gambaran di mana di sini ada user, terus ada application server, ada master, dan juga ada replika. Nah, fokusnya adalah kita di bagian master dan juga replika database. Nah, di sini aku udah define ya, step pertama user coba untuk create order. Lalu server coba untuk menuliskan data tersebut ke dalam master DB atau source DB ya, database source ya,
yaitu database utama dari MySQL tersebut. Lalu si database ini akan coba write lagi atau copy data ya, sebutnya copy data ke replika DB. Oke. Nah, jadi selama proses 3 dan 4, si 5 ini belum jalan karena memang seperti namanya ini database synchronous replication. Jadi kita mau ensure bahwa data yang di-write ke replika ini itu harus benar-benar sudah komplit baru kita kasih sukses ke user. Nah, gimana kalau andaikan ketika proses 3 ini getting failed? Ya udah, replika akan kasih knowledge ke master bahwa oh ini failed proses copy-nya. Ya udah nanti master juga akan nge-cancel write data yang udah dituliskan di step kedua gitu. Dan nanti akan ngasih knowledge lagi ke application server bahwa oh ini write-nya failed dengan reason bla 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 bla. Ya udah akhirnya request create order-nya batal karena ada unexpected error di sana. Nah, jadi kalau kita ngomongin positive case-nya, maka dari application server write ke master, dari master try to copy ke replika DB, dari replika ketika sukses dia akan giving up acknowledge dan artian oke, sukses. Lalu ya seperti ini ya, kotak di bawah nih, the master needs to wait for acknowledge from the replica before giving acknowledge to the application server. Jadi sebelum kita kasih tahu ke application server bahwa write-nya sukses, si master ini harus nunggu acknowledge dari replika bahwa proses copy datanya ini sukses. Oke, setelah kita ke step 4, replika giving acknowledge, terus master juga giving acknowledge ke application server. Dari situ application server bisa kasih respon bahwa oke, kita sukses create an order. Kayak gitu. Nah, ini synchronous replication. Nah, sekarang kita akan mungkin sebelum kita lanjut dari synchronous replication ini, advantage-nya adalah kita bisa memastikan bahwa data yang ada di master dan replika ini pasti akan selalu sama, tidak ada redundant, tidak ada miss data, konsistensi datanya itu sangat-sangat terjaga gitu, high consistent banget kalau andaikan kita pakai synchronous. Tapi disadvantage-nya adalah karena si master database ini harus menunggu acknowledge dari replika, maka akan ada proses waiting, di mana proses waiting ini akan menambahkan latency dari server kita, karena kan yang harusnya kita misalkan write ke master cuma 100 millisecond, tapi karena kita harus ke replika juga nambah 100 millisecond lagi misalkan. Nah, jadi kan endpoint-nya untuk bisa selesai harus menunggu 200 millisecond kan. Nah, itu yang bikin aplikasi kita jadi sedikit lebih lambat. Mungkin kalau ini kan ya balik lagi kalau kita ngebahas sistem yang kecil itu tidak akan berasa, tapi kalau kita bahas sistem yang besar itu akan sangat berasa, apalagi kalau kita sharing servernya ke berbagai benua, itu lebih berasa lagi gitu. Coba bayangin kita write data ke master database, terus kita harus copy datanya ke ASEAN, misalkan dari Europe ke ASEAN, itu kan jauh juga gitu. Itu akan lama lagi. Nah, bayangin juga kalau di gambar ini kan replikanya cuma satu ya. Coba kalian bayangin kalau replikanya lebih dari satu, misalkan 5 gitu. Dan master harus nunggu 5-5-nya selesai, itu kan akan lama banget ya. Akan makan banyak waktu. Belum lagi kalau andaikan salah satu replika fail, itu bisa jadi masalah gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas database asynchronous replication. Seperti namanya, di sini asinkronus yang dalam artian ya tidak perlu menunggu suatu proses untuk komplit, dan kita bisa kasih respon sukses ke user as soon as possible. Nah, di sini contohnya masih sama, diagramnya masih sama, cuma yang perlu kalian perhatikan adalah number-number yang ada di gambar ini. Kalau tadi kita numbernya berurutan 1, 2, 3, terus ke bawah 4, terus 5, terus 6 gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini ada sedikit perbedaan gitu, di mana si master DB ini nggak perlu menunggu respon atau acknowledge dari replika database gitu. Karena di sini kita lihat dari 1, user create order, 2, write server try to write the order into the master DB,
Terus dari MasterDB, try to copy the data to replica DB. Jadi coba copy data ke replika. Nah, si master ini nggak perlu nunggu acknowledge dari replika. Dia langsung giving acknowledge ke application server. Oke, ini udah sukses write ke MasterDB. Oh ya udah, application server akan kasih success information ya, success respon ke user. Baru deh replika kirim acknowledge ke master, gitu. Nah, yang seperti kalian lihat ya, di ketika application server write data ke MasterDB, nah si MasterDB ini nggak perlu nunggu acknowledge dari replika dan bisa langsung kirim success respon. Nah, advantage dari approach ini adalah tidak akan menambah latency waktu di application server kita. Jadi ya latency-nya normally aja kayak kita nggak pakai replication. Tapi disadvantage dari this approach adalah ada possibility di mana kita punya semacam inkonsistensi data antara master dan juga replika. Coba kita bayangin, kalau andai kan master udah kirim sukses ke application server. Nah, tapi si replika ini terjadi error di proses ketiga. Otomatis kan dia giving acknowledge-nya pasti yang error dong, oh error gitu. Yaudah kalau kayak gitu, si master nggak akan ngerubah data yang ada di dalam master, karena kita udah kasih informasi ke user bahwa ini sukses loh gitu. Jadi ya nanti akan ada mekanisme di mana kita harus kita coba harus sinkronisasi ulang antara master dan juga replika. Nah, kalau kita nggak akan deep dive ke sana karena itu ada berbagai macam tekniknya untuk ke sana dan konfigurasinya cukup ini ya sulit gitu karena kita bukan hanya handle di sisi database saja tapi kita juga harus handle di sisi application servernya juga. Oke, kita lanjut ke next step yaitu strategis. Jadi selain strategi di asinkronus dan juga sinkronus, di sini juga ada strategi ketika kita mempunyai banyak replikasi data. Nah, di sini kita akan bahas strategi pertama yaitu single leader replication. Seperti yang aku mention sebelumnya ya bahwa ketika kita punya dua database, yang satu itu master atau source, yang dua itu replika, maka si master ini akan menerima seluruh request yang berkaitan dengan write. Sementara kalau andaikan sementara untuk read, semua request read itu akan dikirimkan atau dimintanya ke database replika gitu. Jadi memang request untuk write dan read sini harus terpisah supaya bisa meningkatkan performance dari database itu sendiri. Oke, sini ada multi-leader application. Nah, ini yang aku mention sebelumnya, kalau andaikan kita punya server yang berbeda berbeda benua ya. Nah, in this case, di sini jelas ada tulisan multi-leader. Oh, ini bisa dicoret-coret ya. Sini ada tulisan multi-leader. Nah, berarti sini kita punya dua master database. Nah, si application ini harus bisa menuliskan ke dua database sekaligus. Nah, supaya ketika nanti ada reads yang datang sesuai dengan IP address-nya di benua mana, ya dia akan dikirimkan sesuai dengan benua yang ya di mana dia tinggal kayak gitu. Di sini kita write masih sama, terus copy juga kita masih sama write juga ke master, terus kita replicate juga ke DB A dan B untuk daerah Europe, terus kita juga replicate juga untuk daerah Asia. Jadi database master dan replika untuk setiap benua itu ya punya masing-masing kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah leaderless. Berarti nggak ada master sama sekali, nggak ada master at all. Jadi semua itu replika di mana kalau andaikan ada down satu, ya kita bisa write ke tempat lain gitu. Jadi write-nya ini nggak exactly cuma di satu tempat gitu, tapi bisa
berbagai tempat. Misalkan kita decide, rate-nya hanya untuk replika B, nanti replika B, ini rate-nya bisa ke replika B, terus nanti andaikan kita mau rate ke replika D juga gitu. Jadi ini benar-benar write sama read-nya tuh 1 DB bisa nge-handle write sama read, tapi DB-nya dibanyakin supaya write read-nya itu tersebar. Ini mirip kayak kita kalau ini kan server kita atau sistem kita pakai load balancer. Kalau kita pakai load balancer, nanti kan request yang datang itu akan dibagi ke berbagai pod ya, ke berbagai nodes gitu, supaya bisa reduce penggunaan servernya ya, dan kita distribute request-nya supaya servernya juga nggak berat gitu. Nah, database leaderless replication strategies ini ya mirip juga kayak gitu. Database-nya dibanyakin supaya request-nya juga bisa didistribute dengan baik dan tidak membebankan hanya ke satu database gitu. Oke, kita akan lanjut ke advantage-nya. Jadi advantage dari replication ini adalah positifnya kita punya performance yang lebih better karena master dan replika akan memisahkan ya pekerjaan di mana master untuk nge-write sebuah data dan replika untuk reading aja. Lalu load reduction. Jadi kalau kita punya lebih dari satu database, kita bisa speed up tuh pekerjaannya ke berbagai macam replika. Kayak tadi misalkan kita punya banyak replika, otomatis read-nya juga akan disebarkan ke berbagai database. Jadi nggak hanya satu database yang bekerja. Terus lower latency. Kenapa ini bisa lower latency? Padahal tadi aku mention ini bisa menambahkan latency. Nah, itu bisa menambahkan latency kalau kita pakai metode synchronous. Dan juga kalau andaikan kita mau akses server atau sistem yang base servernya itu ada di luar negeri, atau misalkan kita di Asia terus base servernya ada di Europe gitu. Itu kan akan nambahin latency proses untuk bisa akses ke sana kan. Nah, dengan adanya split up servernya, ada yang di Europe, ada yang di ASEAN. Nah, itu kita bisa reduce latency-nya karena ketika aku request, ya aku nggak perlu ke server di Europe, tapi aku bisa datang ke server yang terdekat di ASEAN gitu. Nah, itu akan bisa mereduce latency prosesnya. Nah, terus high availability. Ini maksudnya adalah kita bisa memastikan bahwa sistem kita selalu available, at least database-nya selalu available. Jadi ketika ada satu database getting down, kita bisa routing request-nya ke another database yang exist dan masih running gitu. Nah, gimana cara routingnya? Nah, di MySQL sendiri itu ada MySQL routing gitu. Tapi kita nggak akan deep dive ke sana, karena itu akan beda topik lagi dan lebih dalam lagi. Dan di sini kita hanya fokus gimana fokus memahami apa itu database replication dan juga konsep dari database replication itself. Oke, sini kita lanjut ke disadvantage. Jadi negativity dari replication adalah kita bisa punya data loss kalau andaikan kita nggak manage konsistensi data antara master dan juga replication dengan baik. Kalau andaikan kita pakai synchronous, data loss ini bisa di-reduce banget gitu. Tapi negatifnya adalah kalau kita pakai synchronous, otomatis latency-nya akan naik banget gitu. Lalu data inkonsistensi ini masih sama, sulit untuk mengkonsistensikan sebuah data dan itu perlu technical yang cukup deeply, dan kita perlu ensure bahwa every databases punya data yang sama gitu. Karena kalau andaikan let's say kita udah payment gitu untuk sebuah order, terus kita mau cek lagi paymentnya, status paymentnya gitu kan. Nah, pas kita cek status payment kan, which is kita akan get informasi paymentnya dari replika database dong. Nah, kalau ini kan data paymentnya belum eksis atau nggak ada bahkan ya di database replika, maka ya sistem kita akan dianggap, orderan kita akan dianggap ya belum bayar karena paymentnya belum di-receive sama sistem. Padahal di master database
payment-nya udah di-receive, tapi belum, tapi mungkin proses copy-nya tuh gagal, ya karena something reason lah gagal, dan akhirnya si user dianggap belum bayar gitu. Nah, terus multiple servers. Nah, managing multiple servers ini sangat challenging ya, karena ya kita nge-handle satu aja, kalau andaikan ada problem, cukup taking effort ya. Gimana kalau andaikan kita punya banyak servers, ditambah kita punya di berbagai benua ya. Itu udah susah banget, dan kita perlu punya skills yang benar-benar bisa managing multiple server itu dengan baik gitu. Dan balik lagi ini akan relate ke data konsistensi juga gitu. Kalau kita punya knowledge yang bagus, ya kita juga akan pede untuk ensure bahwa data kita always konsisten. Nah, yang terakhir adalah high cost. Udah pasti, makin banyak server, makin banyak cost kan. Bentar, aku minum dulu. Jadi semakin banyak server, semakin banyak cost. Karena kan kita perlu biaya tambahan ya untuk bayar server tambahan dan lain sebagainya. Begitu. Oke, sekarang poin keempat, ini update aja sebenarnya ya. Jadi di balik database replication ini, kita kan punya follower dan leader. Yang which mean tadi itu master atau source dan replika gitu. Jadi leader itu ya si master atau source. Follower ini ya si replika itu, karena dia nge-follow si master kan untuk nge-copy data gitu. Nah, kalau andaikan leadernya getting fail, maka solusinya adalah ya, kita harus promote salah satu replika sebagai master gitu. Jadi kita promosi ini, si replika tersebut dijadiin master supaya transaksi tetap bisa dilakukan. Misalkan kita punya dua replika ya, A dan B. Nah, si A ini kita promote sebagai master sampai si database master itu bisa pulih, terus jadi nanti rate-nya itu akan diserahkan semuanya ke database B gitu, ke replika B gitu. Karena si replika A ini udah dipromot sebagai leader, otomatis segala proses write itu akan dituliskan ke dalam database si replika A tadi ya, yang udah dipromot sebagai master. Nah, to fix follower failure, it depend on what type log base. Oke, ini kalau andaikan follower failure, ini ada berbagai macam cara, dan salah satunya adalah menggunakan log base. Jadi sistem replication itu pada dasarnya di MySQL ya by default dia menggunakan log base, di mana setiap write yang ada atau diterima oleh database master itu akan disimpan sebagai log, event-nya disimpan sebagai log, kita nyebutnya event ya. Event-nya disimpan ke dalam log, di mana log ini akan diakses sama si database replika kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak literally si database master yang kasih informasi ke replika bahwa kayak si master tuh nggak notify ke replika bahwa ini ada data baru, enggak, tapi si replika yang getting data from master. Ya, si replika getting data from master. Jadi nanti si replika ini ngecek dari log base-nya si master kayak gitu. Oke. Iya, sebelum kita ke example, mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang teorinya, dan nanti setelah kita running example, nanti kita bisa Q&A lagi kalau ini kan ada pertanyaan terkait technically. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh, iya. Serahkan dulu ya ke Mas Ilham ya. Gue Mas Ilham. Ya, oke. Thank you Mas Rival. Gimana? Ada yang mau bertanya? Tadi kayak Bang Ubay itu udah raise hand ya? Silakan Bang Ubay. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mau nanya Mas Ipal, kira-kira untuk replication database ini itu berlaku untuk semua tools database atau maksudnya kayak dia solve di MySQL gitu, atau ntar nggak solve di server, SQL server gitu-gitu. Paham nggak? Oke, mungkin pertanyaannya apakah replication bisa dilakukan di database tipe database produk database lain ya, misalkan kayak Postgre atau MongoDB gitu ya? Iya, gitu-gitu. Iya, jawabannya bisa ya.
So far untuk Postgre dan Mongo tuh bisa setauku. Postgre bisa, Mongo kemungkinan bisa, belum ngecek ya. Tapi so far semua database harusnya bisa gitu. Nah, tapi ya nggak menutup kemungkinan ada database yang nggak bisa, tapi ya aku nggak bisa ensure juga produk database apa yang bisa melakukan replication gitu. Tapi so far topik yang aku bahas ini sebenarnya general, tapi karena examples-nya nanti menggunakan MySQL, jadi ya seakan-akan replication ini cuma untuk MySQL, padahal konsep ini tuh applied ke semua database produk gitu kayak Postgre, Mongo dan seterusnya. Oke, gimana Mas Ubay? All good? Ya, terima kasih Mas Iqbal jawabannya. Oke, thank you. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau seandainya memang nggak ada, mungkin saya mau nambahin satu, Mas Rival. Oke. Untuk di alurnya itu kan, jadi master yang ngebagi apa ya, replicate ke apa ya, ke server database yang cadangannya gitu, replicationnya gitu ya. Jadi modelnya Ya, kan kayak tadi yang dibilang kayak load balancer kan. Nah kalau load ya, balancer itu kan seandainya kan kita punya satu server load balancer, terus di belakang server load balancer seandainya kan ada 3 server aplikasi seandainya kan. Itu kan yang ngebagi traffic kan di load balancernya ya. Nah kalau di sini ya di replication ini berarti yang ngebagi traffic itu master database-nya ya, begitu bukan? oh enggak. Jadi kalau kita talking about MySQL tuh punya satu fitur namanya MySQL router. Jadi si MySQL router ini ya seperti namanya ya, router ya. Jadi MySQL router ini bertugas untuk membagi workloads-nya ke berbagai macam replika gitu, untuk misalkan nge-read gitu ya. Nah, kalau ini kan kita gunain single leader replication ya, kita kan nggak usah worry ya bahwa ya udah masternya memang cuma satu gitu, cuma single leader gitu kan. Nah, kalau ini kan kita gunain multi leader, ya kita akan melakukan routingnya di sisi application server, karena ini kan beda data center ya. Jadi sebenarnya application server juga beda data center juga sebenarnya, ada yang di Europe, ada yang di ASEAN gitu. Nah, jadi untuk multi leader application ini routingnya akan ada di sisi untuk nge-read ya. Routingnya ada di sisi application server, tapi kalau untuk read ini kan dia nge-read ke, di sini panahnya cuman ke replika B ya. Padahal ini sebenarnya kedua replika gitu. Nah, untuk ini sini akan ada apa ya, semacam MySQL routing gitu untuk ngebagi request-nya ke replika A dan juga replika B gitu. Oke, paham. Berarti intinya dari application server cuma bisa nge-read ke replika MySQL-nya atau Betul, database-nya. betul. Oke, Betul. oke. Kalau Tapi andaikan replika cuma satu, ya kita nggak perlu routing gitu, karena oh, ya kita cuma akses ke satu replika aja. ya. Oke. Thank you, Mas. Oke. Tapi Oke. honestly aku juga belum tahu lebih dalam tentang MySQL router ini. Apakah MySQL router ini bisa ngepromot replika menjadi master atau enggak? Nah, itu masih pertanyaan. Nanti aku coba deep dive lebih dalam tentang itu. Oke, thank you, Mas. Oke, Oke. gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Bang Ubay atau Bang Farhan? Lanjut dulu, Mas. Lanjut. Oke, bisa dilanjut, Mas Rival. Oke. Give me a moment. Bla 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 bla. Oh, example ya. So, sebentar ya. Aku prepare dulu ya. Oh, bisa Oke. present something else ya. Window. Visual Spark Pro. Oh, Spark Pro. Oke. Oh, kok ini sih bisa? Bukan ini dong. Salah. Bentar. Mana sih? Bukan ini. Oke.
Oke. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Aman ya? Aman. Oke, jadi di sini aku punya 3 database, di mana di sini sebagai source-nya server, lalu sini ada 2 replika, dan ini aku running-nya pakai Compose YAML dari Docker ya, Docker Compose, jadi supaya nggak perlu setup MySQL satu-satu. Nah, jadi ini pakai konfigurasi standar, dan nanti kita akan coba aku akan coba showing gimana caranya kita setup database replication kayak gitu. Oke, pertama kita running dulu. Oh, sebentar. Sebelum kita running, kita akan coba matiin dulu dan hapus history cache-nya. Docker compose down movie. Oh, udah mati ya berarti. Oke, sekarang kita akan coba running MySQL-nya ya, 3 MySQL tadi. Pakai command docker compose up. Oke, di sini kita jalanin master source dan juga replika 1 dan 2. Oke, terus kita buka terminal lain. Di sini kita cek dulu ya. Di sini statusnya udah up semua, berarti udah jalan semua ya. Baik yang replika 1, replika 2, ataupun yang source. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke MySQL ya. Kita akan coba akses MySQL dari source-nya terlebih dahulu. Kita coba docker exec min-it MySQL source terus base min-c. Di sini komennya MySQL min-u root min-t root. Oke. Jadi sebenarnya fokusnya ke sini aja ya, yang bagian base terus kutipnya, karena ini komen MySQL-nya. Kita coba masuk ke dalam MySQL dari si source atau master. Oke, di sini kita akan showing database-nya dulu, dan sini ada 4 database ya. Oke, dan kita lanjut ke checking another replika ya, ke replika yang lain juga. Komennya masih mirip, jadi kita copy aja. Replika 1. Oke. Kita copy lagi. Sini replika. Oh. Replika 2. Oh, salah ya. MySQL root base min-c. Sip. The typo ya dia. Oke, ini kita udah masuk ke semua database ya, baik yang source. Ini bisa di-rename nggak ya? Oh, bisa. Source. Ini replika 1. Di sini replika 2. Oke. Nah, pertama hal yang harus kita lakukan adalah kita harus identify set identity dari semua database-nya. Nah, cara set identity-nya adalah dengan komen ini, set global server ID. Nah, ini kita akan kasih server ID-nya sebagai 100. Jadi itu kayak apa ya? Ya kayak ID dari si server aja, supaya ID antar server tuh nggak sama. Karena kalau kita cek cek variables select bukan juga ya, variable bukan juga ya, aku lupa ya komennya apa, select variable atau apa ya. Jadi untuk ngecek server ID-nya, coba sebentar aku cek dulu ya. MySQL cek server ID, aku coba cari di Google dulu sebentar. Show variables. Oke, show variables, terus select server ID. Oke, di sini server ID udah 100, tapi kalau ini kan kita jalanin di replika 1 dan 2, ini server ID-nya pasti 1. Oke.
Nah, kita harus membedakan setiap server ID-nya karena ini sebagai identity untuk database ini saling terhubung. Sini kita akan coba kasih ganti juga ya, set global server ID. Sini ini keep 1 aja, dan yang ini yang replika 2 kita ganti jadi 2. Nah, kita coba lagi ya. Ini udah ganti jadi 2 ya. Nah, selanjutnya adalah yang kita lakukan membuat user database di master database atau di source database ya. Oh, nggak bisa di clear ya. Nah, tujuannya apa? Supaya si replika dan replika 1 dan 2 bisa akses atau masuk ke dalam si database server gitu. Jadi kita harus buatin user khusus untuk replika. Di create user, terus replika add identified by ini passwordnya ya. Terus grant access grant replication slave to replika slave on. Jadi kita udah buat user replikanya ya, dan kita bisa coba login menggunakan user replika di sini password. Oke, kita bisa login ya menggunakan user replika dan juga password. Kita balik lagi ke root. Terus selanjutnya adalah kita showing binary log status. Ini tujuannya untuk ngedapetin file name dan juga position dari file name-nya gitu. Karena 2 ini yang akan kita pakai untuk setup di database replika 1 dan juga replika 2. Nah, sekarang kita lanjut ke replika 1 ya. Kita akan jalanin command replication source to source host-nya. Kita masukin sebagai MySQL source. Nah, jadi kenapa namanya MySQL source? Ini sebenarnya harusnya IP address ya, IP address. Nah, tapi ini karena pakai Docker Compose, MySQL source ini akan karena kita running berbagai macam kita running tiga kontainer ya. Kalau di Docker kita nyebut 3 kontainer. Supaya setiap kontainer ini bisa saling terhubung, maka kita harus memanggilnya menggunakan namanya gitu. MySQL replika 1, MySQL replika 2 atau MySQL source. Ini names-nya ya, names. Nah, gitu. Jadi makanya di sini aku put sebagai MySQL source. Terus kita juga put usernya di sini. Tadi replika ya usernya. Oh, my bad. Lupa komanya ya. MySQL source, MySQL replika. Jangan lupa komanya, ini penting. Terus source, passwordnya password. Terus source log filenya. Nah, ini yang aku mention tadi ya. Sini kita akan ambil log filenya. Oke, jangan lupa koma. Terus store log postnya. Sini log postnya tadi 697 ya. 697. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita juga akan melakukan hal yang sama ke replika 2. Jadi kita akan copy-copy aja ya. Oke, kita copy lagi. Ini sebenarnya bisa panjang gini ya. Oke. Kita copy dulu satu-satu komennya.
Oke, terakhir ini. Oke, nah ini berhasil juga ya. Sekarang kita bisa start replikanya dengan komen start replika. Oke, di sini juga kita start replikanya. Dan kalau mau melihat status replikanya, show replika status. Oke, nah di sini udah sukses connect ya, karena nggak ada error. Biasanya kalau kan ada error nih muncul di sini nih, last IO error ataupun last SQL error. Oke, kita juga cek untuk di sini waiting for source to send event ya. Terus kita checking status dari replika 2. Oke, ini juga udah running. Nah, kita coba show tables. Terus show databases. Oke, ini masih 4 ya. Show databases. Ini juga masih 4. Sekarang kita coba create database dulu. Create database. Database create ya, apa ya? Database create testing. Apa ya sintaksnya ya? Create MySQL, create database syntax, lupa ya aku. Create database terbalik. Create database testing. Oke, kita show di sini, show databases. Sini udah ada database testing ya. Kita coba ke replikanya, show databases. Oke, di sini ada testing juga ya. Replika 2 juga ya, databases. By default, metode atau type yang kita gunakan di MySQL ini by default itu asynchronous. Ya, tapi proses asynchronous itu cepat banget. Jadi kalau kita langsung create terus langsung cek replika 1 gitu, belum tentu harusnya udah langsung ada ya gitu. Nggak ada delay gitu. Sekarang kita coba masuk ke dalam use testing dan kita coba jalanin komen untuk create table di MySQL. Di sini aku coba create table tapi nyari di Google aja ya. Biar copy aja langsung. Oke, create table. Di sini kita coba create table. Oke, sukses. Kita show tables. Nah, sekarang kita ke replika juga, replika 1 dan 2. Show tables. Oh, sorry. Harus ini dulu ya, testing. Show tables. Oke, ini ada. Terus kita use testing. Show tables. Oke, sini ada tables person juga. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, nanti untuk nge-read dan nge-write limitation-nya itu bisa di setting di user access-nya. Jadi karena kita akan membuat user untuk digunakan oleh application server kita kan. Nah, dari situ kita akan membedakan mana user untuk write dan juga mana user untuk read. Dan IP address atau target address dari database-nya juga beda. Mana target address untuk yang write dan juga mana target address untuk yang read, kayak gitu. Nah, jadi ya so far sampai situ aja ya untuk example-nya. Jadi kita balik lagi ke presentation. Nah, dari kalian ada yang mau ditanya? Ini kebetulan Mas Ilhamnya ada ya, Mas Ilham ya? Iya, masih ada Mas Rivo. Oke. Oba yang nggak ada ya? Mau tanya, tadi kan sumber bikin strukturnya itu kan dari master ya. Kalau tadi contoh dari yang di show. Kalau semisalkan kita bikinnya dari ini kan nunggu event dari source ya. Source itu kan yang tadi si main database. Kalau misalkan bikin strukturnya dari replika itu akan ada event ke master nggak atau saling sinkron gitu? Atau harus dari pintu mainnya itu baru sinkron ke masing-masing replika? Bikin strukturnya dari replika tuh gimana maksudnya? Maksudnya kayak create database atau create table itu dari
dari replika gitu. Apakah master itu akan mendapatkan event dari source dari replika atau enggak? Enggak akan dapat karena memang sumbernya itu dari master ya. Oke, terus berarti kalau semisalkan kayak insert data dan lain-lainnya, itu berarti harus dari master ya? Betul. Insert, update, delete, pokoknya yang berbau perubahan itu harus dari master. Oh, berarti semua transaksi itu sumbernya dari master ya? Jadi Betul. oh, yang tadi dibilang ya, replika itu fokusnya kayak reading ya? Read aja. Oh, gitu. Karena kan common situation kan yang query yang paling sering dijalankan di database adalah query read kan. Iya, Soalnya kan betul. di-compare dengan write gitu. Makanya sengaja dipisahkan supaya performance rate-nya bisa ditingkatkan gitu. Oh, apa memang prinsipnya kayak gitu? Apa bisa kita dari masuk mana aja gitu sumbernya, entah mau replika 1, 2, 3? Bisa. Itu di main juga akan ke sinkron gitu juga bisa kayak gitu? Nah, itu masuknya leaderless yang tadi di sini. Jadi dia nggak ada master atau source. Nah, ini kita bisa write kemana aja. Misalkan kita ke D, nanti ini bisa nyebar ke berbagai replika gitu. Oke. Tapi ini lebih gimana caranya? Kalau lebih susah ini handle-nya. Iya, kalau itu kan kalau tadi dari main itu ada subscribe lah ya kalau Ya. kita ke master gitu nunggu event. Kalau ini gimana ya? Nah, ini aku juga belum coba implement langsung ya. Tapi memang ada konsep seperti ini. Oh, iya. Oke. Oke sih. Itu dulu. Mantap. So far, Thank you. di MySQL bisa atau enggak, I'm not sure juga ya. Kalau karena pertanyaan tentang itu, I'm not sure karena memang by default. Kayaknya complicated banget sih. Kompleks banget ini. Ya, ini cukup kompleks memang. Karena ini yang paling susah untuk ensure konsistensi datanya. Iya. Ini lebih susah. Oke. Sip, mantap. Nah, thank you. Oke, Mas Rival mau nambahin boleh? Oke. Jadi kan seandainya ya, gue punya dua server, let's say. Satu server itu server aplikasi, include gue installin MySQL juga seandainya. Terus server yang kedua ini gue khususin buat mau dibikin replika seandainya replika database-nya. Itu nggak masalah ya untuk routingnya ke sini ke server untuk yang khusus replikanya. Gimana? Sorry, coba diulang, Mas Ilham. Jadi kalau seandainya gue punya dua server. Oke. Server yang pertama itu include dengan aplikasinya juga sama MySQL-nya juga yang akan gue jadiin source atau master lah gitu. Oke. Terus gue ada satu server lagi nih. Terus di server baru satu ini, yang keduanya gue mau install, mau gue khususin buat jadi replika server. Itu nggak masalah ya? Jadi nggak mesti harus satu server khusus untuk master gitu. Nggak harus kayak gitu ya? Nggak masalah. Memang gitu tujuannya. Jadi kalau kita talking about cloud server, database itu bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dia punya servernya sendiri. Bahkan even yang kayak Mas Ilham bilang tadi, application server sama database source-nya satu server. Nah, kalau di cloud server itu bisa juga gitu. Jadi nanti aksesnya memang langsung direct via IP address dan itu akan ada beberapa security layer lah untuk ensure orang luar nggak bisa akses gitu. Kayak misalkan kita validate dari IP address atau lewat kita pakai SSL, connection SSL atau ya VPN dan lain sebagainya. Jadi itu udah udah topik security layer lagi, beda lagi. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Memang konsepnya dibedakan servernya. Oke. Sama berarti dan gini ya. Ini sharing aja sebentar mungkin ya. Oke. Jadi gue pernah pakai aplikasi ujian online gitu ya. Nah, kendalanya itu kan setiap user request data soal dari database-nya itu
akan jadi apa ya, queue-nya panjang gitu. Jadi di user tuh loadingnya lama. Nah, kalau Oke. seandainya kan gue nerapin replication database ini, kira-kira bakal ke-solve nggak untuk masalah itu? Untuk masalah Bisa, iya, itu bisa membantu ya. Tapi sebenarnya sebelum kita ngomongin replication, kita harus ensure dulu apakah query yang kita punya udah optimal atau belum. Karena ini tuh kayak apa ya, seperti last option gitu. Karena memang tujuannya untuk transaksi yang gede. Kalau ini kan kita ngomongin ujian sekolah gitu, harusnya kan transaksinya nggak begitu besar ya. Karena ujian nasional pun itu punya servernya masing-masing, setauku gitu. Punya apa namanya on-premise masing-masing di setiap sekolah kayak gitu. Nah, harusnya sih gimana itu hal pertama yang harus dilakukan adalah gimana cara kita improve query-nya terlebih dahulu. Kalau memang nggak ada option yang kita bisa gunain replika database. Oke. Thank you Mas. Oh, mau nanya lagi dong. Ya. Aduh, lupa lagi. Aduh. Oh, oke. Tadi kan ini adalah last option ya. Artinya kalau misalkan kita punya database dan sebelumnya itu kita nggak pernah belum setting replika, sedangkan datanya sudah banyak. Apakah replika ini harus disetting di awal atau di tengah-tengah saat data udah banyak itu bisa direplika dengan event ini? Cuma kan kalau nunggu event kan udah nggak ada event lagi tuh gitu. Apa gimana ya? Boleh dijelasin? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau andaikan kita setup, jadi sebelumnya kita udah running gitu kan, terus ini last option dan data udah begitu banyak gitu. Betul. Nah, ketika kita connect replika baru, memang eventnya itu nggak akan masuk ke replika tersebut gitu. Jadi memang eventnya nggak akan masuk. Nah, jadi kok solusinya adalah kalau kita mau setup new replika di mana database-nya udah eksis, kita harus melakukan yang namanya duplikat data secara manual. Jadi kayak export dan import data gitu. Nah, itu ada beberapa metode. Oke. Paham. Iya. Jadi memang kan kalau udah jalan, gimana kita import datanya dulu. Terus let's say misalkan kita punya source dan replika satu. Terus pas sudah jalan, kita butuh lagi replika, nambah replika baru. Jadi nanti kita melakukan hal yang sama, create dulu replikanya, terus import lagi gitu. Betul. Oke. Memang sekarang itu yang dilakukan di tim gue tuh ini replikanya itu memang pakai restore kayak gitu, restore database lah ya. Itu dari struktur sampai data-datanya itu di restore. Dan mungkin tujuannya untuk nge-backup tapi kalau misalkan kita udah running dengan data udah banyak, artinya flow-nya itu ya event kan nggak akan dapat gitu. Artinya memang harus di-restore kan ya, secara manual gitu lah ke database replikanya gitu. Iya, betul. Oh, I see. Mantap. Oke, thank you. Menarik sih. Bagus. Oke. Wait deh. Ini cost-nya akan bengkak nggak sih? Andai kan gini ya. Kalau cloud itu kan biasanya bahasanya itu bayar yang kita pakai doang kan gitu. Kalau ini tuh replika misalkan replika lebih dari 3, itu cost-nya bengkak nggak sih? Harusnya bengkak. Nambah. Itu kayak advantage yang aku mention tadi ya. Di sini. Cost. Ya. Oh, disadvantage Di sini aku mention bahwa ini akan nambah high cost ya. Nambah cost lagi gitu. High cost ya. Oke. Berarti kalau kayak gini better on-prem aja ya? On-prem pun kan ya kita juga harus sure bahwa beli server, nambah server. Iya, nambah server, kapasiti servernya memumpuni kan gitu. Sama aja, at the end tetap high cost, makanya ini jadi last option. Kalau kan kita throwback ke questionnya Mas Ilham tadi ya yang harus dioptimize sebenarnya bukan kita nambah replika, tapi query-nya dulu apakah udah benar-benar query yang bagus atau belum gitu. Karena memang seringkali problemnya itu di query, bukan di application servernya gitu. Oke. Ya, betul. Oke.
Oke sih cukup. Oke, ada tambahan lagi Mas Rival? Iya, kalau ini kan mau tanya-tanya lebih lanjut ya, mau follow up terkait database application ataupun having another discussion, bisa reach me ya di LinkedIn ataupun di Instagram. Tapi LinkedIn aja lah, lebih aktif di LinkedIn. Oke, jadi kalau seandainya Anda mau tanya lebih dalam tentang replication database, bisa langsung connect ke LinkedIn ini aja atau ke Instagram. Oke, Betul. bagus banget materi kali ini, serius. Daging coy. Oke, Belum dagingnya. Oke, kalau seandainya memang udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukup sampai di sini. Thank you Mas Rival atas sharing ilmunya untuk kali ini. See you next time untuk sharing session selanjutnya. Mantap. Thank you semua. Semuanya. Thank you guys.